Di perjalanan kali ini, gua dan Mok edisi 300cc akan bawa kalian melihat keindahan Dieng yang gak pernah ngebosenin. Pasti kalian setuju banget dong, makanya kita langsung cus! Pagi ini kita langsung saja disambut oleh dinginnya udara Dieng. Suhu di dashboard motor menunjukkan angka sekitar 12 derajat Celcius. Rasanya motoran di subuh-subuh kali ini seperti berjalan di dalam freezer besar. Benar-benar gak kuat kita sama dinginnya. Nah, tapi sebelum gue cerita panjang lebar mengenai keseruan hari ini, gue mau share rute perjalanan yang gue lakuin hari ini. Ini menarik buat kalian coba soalnya. Titik berangkat awal gue dari penginapan Arjuna Luxury Dieng, lalu menuju Sikunir, dari Sikunir ke Swiss Van Java via turunan Sikarim, berlanjut lagi ke Kebun Teh Tambi, lalu ke Sigandul View, terus ke Indomaret Kapencar, Wonosobo, dan berakhir di Dieng lagi. Rute perjalanan kali ini bakal full menelusuri kaki Gunung Sindoro, dan ini bagus banget pemandangannya. Tapi tahan dulu ceritanya, karena gue menggigil parah di perjalanan menuju Sikunir dan harus cepat-cepat mencari tempat yang hangat nih. Sekitar jam 4, jam 4-an kita udah nyampe Sikunir. Kondisinya dingin banget, buset. Ini udah pakai sarung tangan motor ya, yang buat touring biasa, yang tebel. Masih tembus kayaknya karena gue kurang sealingnya. Terus ini udah pakai jaket sama pakai inner, teman-teman. Berapa derajat? Kita nggak tahu berapa derajat. Tadi sih ngeliat di dashboard motor 10 derajatan ya. Ini 10 derajatnya udah begini ya. Gimana ya waktu itu yang 2 derajat. Aduh, yaudah kita trekking dulu. Berapa lama trekkingnya? Setengah jam trekkingnya, 25 menitan trekkingnya kalau kata orang sini ya. Cuman jangan ekspektasi 25 menit. Mungkin lebih. Yaudah let's go. Ini baru mungkin 5-10 menit nanjak dari parkiran ke Sikunir, belum sampai. Tapi napas hampir sampai, teman. Aduh. Semua yang indah memang butuh proses, dan inilah sunrise di Sikunir. Udah bakar lemak di tanjakan di puncak Sikunir. Sekarang saatnya kita isi lagi lemaknya dengan gorengan. Tadi ini ada banyak sih sebenarnya, cuman udah habis gara-gara udah lapar, teman-teman. Ini nggak tahu harga gorengan berapa. Kita minum kopi juga, sama pastinya air putih kita harus supply terus. Setelah melihat sunrise di Sikunir, saatnya perjalanan kita lanjutkan lagi menuju Swiss Van Java. Nah, sebenarnya kita sempat salah arah, karena waktu itu signal HP sempat hilang, yang membuat kita menerka-nerka arah ke Swiss Van Java itu harus ke KM0 Dieng dulu kali ya. Ternyata nggak seperti itu. Akhirnya kita putar balik dan masuk lagi ke loket area Sikunir. Syukurnya Bapak penjaga mengerti, dan kita diperbolehkan lewat tanpa membayar tiket lagi. Terima kasih ya Bapak-Bapak penjaga loket Sikunir. Seketika melihat perjalanan menuju Swiss Van Java, benar-benar terbelalak gue melihat keindahan alamnya. Ada perkebunan dan juga perbukitan yang berdiri dengan megahnya. Tak lepas juga kita akan melihat kesibukan para petani yang bolak-balik untuk ke kebun, mengambil hasil tanaman, hingga membawa pupuk ke kebun masing-masing. Menariknya, walaupun jalanan ini sangat curam dan lumayan rusak, tetapi warga sekitar, seperti biasa, dengan mudahnya dan santunya motoran di sini. Seakan-akan ini cuman jalanan landai biasa yang gak perlu dikhawatirkan. Beda banget dengan wisatawan seperti gue dan beberapa mobil.
kita perlu pelan-pelan banget dan memperhatikan seluruh sisi jalanan. Selain itu juga, gue harus mengatur pikiran melihat jurang di kanan dan kiri kita. Oh ya, ada beberapa momen di mana mobil wisatawan harus menurunkan penumpang di turunan. Mungkin mereka cukup takut melihat turunan yang curam seperti ini. Emang ini ngeri banget sih buat orang yang gak terbiasa seperti kita-kita ini. Kalau cek di Gmaps, jalanan ini sudah diblokade secara sistem Google Map. Beda sama kerakalan yang masih disuggest oleh sistem. Melihat semua jalanan ini, gue mengerti sih kenapa ini diblok oleh Gmaps. Karena yang lewat sini butuh bukan sekedar motor yang powerful, tapi juga pengendara yang terampil. Sampailah kita di Swiss Van Java. Nah ini kalian bisa lihat ya, Swiss Van Java, gila, gokil men, gokil. Ini kayak apa ya gue bilang ya? Wah kayak lagi di negeri mimpi, asik. Tapi gue nggak tahu sih ya kenapa disebutnya Swiss Van Java. Karena gue nggak pernah ke Swiss. Aduh, dilalerin lagi. Gue nggak pernah ke Swiss. Tapi buat gue ini adalah Dieng. Ini adalah keindahan, salah satu keindahan Dieng yang bisa kita nikmatin di sini. Apalagi di pagi-pagi gini. Embunnya belum terlalu, kabutnya belum terlalu tebal dan sinar mataharinya juga lumayan menghangatkan badan. Soalnya Dieng itu buat gue kayak kulkas teman-teman. Kayak kulkas banget gitu. Ya pokoknya kalau kalian ke Dieng, pilihlah jalur-jalur yang setidaknya masuk akal buat motor kalian dan skill riding kalian. Jangan pilih yang jalanan aneh-aneh, jangan menguji coba sesuatu yang kalian tidak bisa manage gitu. Nanti malah jadinya marah bahaya buat kalian. Yes, ya udah sambil nunggu kita lihat-lihat dulu keadaan sekitar dan foto-foto. Perjalanan berlanjut lagi menuju ke kebun teh Tambi dan sekalian mengeksplor kaki gunung Sindoro. Dari kejauhan sudah nampak gunung, cuman gua nggak tahu ini gunung Sindoro atau gunung Sumbing. Apapun itu tetap bagus banget dilihat-lihat sambil motoran kayak gini tuh. Perjalanan menuju Teh Tambi dari Swiss Van Java diarahkan melalui PLTA Garung. Ini bisa jadi titik rute buat kalian yang mau ke Swiss Van Java tetapi nggak ingin melewati Sikarim. Memasuki daerah kebun teh Tambi, yang namanya kebun teh pasti kanan kirinya ada kebun teh. Tapi gue teringat sewaktu pertama kali kesini tepat 1 tahun lalu. Kondisinya waktu itu siang-siang dan mendung banget. Ditambah adanya kabut tebal yang menyelimuti perbukitan. Lalu saat itu momok juga masih full kondisi standar. Jadi tanjakan dalam kondisi padat cukup sulit buat doi menjaga kecepatan yang stabil sepanjang perjalanan. Namun pertanyaannya, apakah mesin standar tidak rekomen dibawa motoran jauh? Jawabannya rekomen kok, dan sudah gue buktikan 1 tahun lalu si Mokmok dibawa dalam kondisi kirian dan mesinnya full standar. Melakukan modifikasi bore up kirian atau apapun itu bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Makanya penting atau tidaknya melakukan bore up kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nggak ada yang salah dengan motoran jauh dengan mesin standar. Dan juga nggak ada yang salah dengan mesin bore up. Tetapi menjadi salah kalau kalian melakukan bore up dengan bore up kit yang durability-nya buruk dan ditambah lagi di bengkel yang nggak rekomen. Begitu juga dengan kasusnya mesin standar, akan menjadi salah ketika kita tidak rajin merawatnya. Seneng banget rasanya pemandangan Gunung Sindoro, benar-benar bersih tanpa kabut. Terlihat jelas puncak gunung dengan latar belakang langit yang biru. Dengan pemandangan seperti ini, jelas banyak sekali orang-orang yang berhenti buat foto-foto. Mulai dari yang naik motor hingga yang naik mobil, semua berhenti buat memenuhi feed Instagram mereka masing-masing.
Rasanya kebutuhan primer manusia sekarang sudah berubah ya. Salah satunya adalah kebutuhan untuk eksistensi di sosial media. Menarik juga mengamatinya. Sampai-sampai terkadang gue sendiri mendapatkan pencerahan bagaimana foto dan spot yang bagus untuk mengabadikan momen di suatu lokasi loh. Gmaps membawa kami semakin ke dalam dengan melewati perkebunan dan rumah warga. Jalanannya sih nggak terlalu lebar, hanya sekitar 2 mobil. Tapi itu pun kalau 2 mobil berpapasan, salah satunya harus sedikit mengalah ya. Walau jalanan di sini nggak selebar jalanan utama, tapi pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbingnya sangat luar biasa. Lihat aja bagaimana 2 gunung ini berdampingan satu sama lain. Rasanya ingin duduk sejenak di sini sambil ngopi dan menikmati tiupan angin sejuknya. Mulai deh kita masuk ke jalur Nasional 9 yang nantinya membawa kita melewati lembah antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Di jalanan ini gue menuju Indomaret Kapencar yang katanya mirip Lawson di Jepang yang berlatar belakang Gunung Fuji. Kalau Indomaret Kapencar ini latar belakangnya Gunung Sindoro ya teman-teman. Akhir tahun lalu gue pernah lewat sini juga sewaktu pulang dari Bali. Waktu itu sekitar jam 6 sore, pemandangannya sangat epik banget. Karena ada warna ungu khas matahari terbenam yang mewarnai Gunung Sumbing. Jadi jalanan ini benar-benar rekomen banget biar nggak bosan. Kalau kita dari arah Jawa Timur menuju Jawa Barat, mau lewat pagi-pagi ataupun sore hari tetap memberikan pemandangan yang bagus banget. Karena tadi gue ngidam minum kopi sambil lihat pemandangan, mending kita berhenti dulu di Sigandul View. Nah, ini kita ketemu mie ongklok Longkrang, di Jalan Pasukan Ronggolawe, Wonosobo. Ini yang bener nih, jadi nanti kita aduk ininya, mie-nya katanya. Mana ya rasanya, penasaran juga gue. Dia ada udang-udang gitu. Terus tadi kita selain mesen mie ongklok, kita ada mesen sate. Ini cabenya lucu ya, sama ini gorengan. Kita cobain dulu guys. Sekian. Beda banget ya. Ada rasa rebon-rebonnya gitu. Dia nggak terlalu kental gitu. Kental deh. Maklum bukan reviewer makanan, cuman penikmat aja. Ada kuah-kuah kacangnya di atas. Kalau mie-nya gimana sih? Mie-nya nggak terlalu lembek kayak kemarin. Ini gue suka nih. Ini baru mie ongklok men. Gue cobain ini. Ini ada sate sapi, ada sate ayam. Kita cobain yang sapinya aja. Bumbu ininya kayaknya bumbu ongklok juga deh. Dominan kecap manis gitu, beda sama sate Madura. Gue lah, kita makan dulu, lapar gue. Gaspol.
Saatnya kembali ke Dieng melewati jalanan Wonosobo Dieng yang kalau di hari libur ramenya luar biasa. Dan perjalanan via jalur ini mesti banyak banget bersabar dengan truk ataupun mobil bak yang sangat pelan sepanjang perjalanan. Mau ngedaluin tapi situasinya lagi blind spot, mau diem di belakang tapi lama banget. Serba salah ya. BTW jalanan ini nggak semelelahkan dulu buat si Mok-Mok. Karena waktu itu ketika Mok-Mok pertama kali di Dieng, di sini tuh dia ngos-ngosan menghadapi macet dan tanjakannya. Nah sekarang terasa lebih enak menanjak dan juga buat ngedahuluin. Akhirnya kita makan nasi goreng viral di Dieng. Enak. Ini nggak tahu apa. Kayak daging ayam. Daging ayam di apain? Di saus merah kali ya. Nggak tahu lah apa, makan aja. Terus ini ada ayam juga, ada ayam. Ayamnya enak, cuman sayangnya udah dingin. Kecepatan pesannya gitu. Udah, mari kita makan karena ngantrinya lama. Pengalaman hari ini benar-benar seru banget. Selain bisa lebih banyak explore lokasi dan rute menarik sekitaran Dieng, juga seru merasakan perjalanan bersama si Mok-Mok yang sudah benar-benar berbeda dari masa lalunya. Tapi nggak terasa, besok kita harus pulang menuju Jakarta. Akankah motor ini tetap aman sampai kembali lagi ke Jakarta? Ditunggu aja ya cerita perjalanan di next episode. Jadi kapan nih kalian motoran? Masa rebahan mulu?